Yang dari unggulan, yang dari pinter itu yang lupain guru. Salaman ge enggak, negor ge enggak. Balik badan, buang badan itu yang bikin ayah sakit hati. Jadi ya terserah mau didengerin apa kagak, ya kagak jadi masalah buat gua. Yang penting gua pengen ngomong. Oke, kembali lagi dengan gue di sini. Aku berpuisi maka aku ada. Kali ini kita kembali podcast dengan teman saya yang udah dikenal banyak orang. Ya, yang udah dikenal. Oke, dari sini ada Pak Ustadz. Yang gimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah guru, baik. Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Kita kembali podcast ini di malam yang sedikit cerah walaupun tadi sore sedikit gerimis. Iya. Ya, hujan ya tadi ya? Hujan banget. Hujan, oke, iya. Jadi sini sebenarnya kita podcast, ya gue pribadi podcast nggak ada niat tujuan apa gitu, nggak ada pergolakan apa di cakung gitu istilah kata. Iya. Jadi ini memang kehendak kemauan gue sendiri Pak Ustadz, pengen begitu. podcast gitu, pengen ngajak podcast gitu ibarat kata. Jadi ada hal yang mengganjal, ada yang ingin gue tanyakan begitu, Iya, terkait guru. di podcast ini begitu. Yang Iya. guru nggak Pak? Ya guru jangan manggil ustadz-ustadzan dong, biar sama-sama enak. Gitu. Iya dong. Jadi gini Pak Ustadz, kalau kita lihat kan di daerah Cakung ini kan ada sebuah sekolah, ada MI yang setaraf SD ya, ada MTS yang setaraf SMP. Iya betul. Nah sebut saja namanya MI MTS Umdatul Rosihin, Iya. Jakarta Utara. Iya. Disebut dengan Yurja ya kan ya, Iya. Yayasan Umdatul Rosihin Jakarta. disebut Yurja. Nah yang jadi bikin gue penasaran di sini gitu kan, sekarang kan kita lihat banyak alumni Yurja tuh banyak orang-orang yang udah sukses macem-macem gitu kan. Iya, Kita betul. bisa lihat sendiri kan. Iya betul, alhamdulillah. Dari kita nih, dari gue sendiri punya ibu tuh, dia bilang akunya angkatan kedua, dibilang Iya. angkatan kedua tuh, angkatan kedua dari Yurja. Iya. Ada lagi yang di sono, kalau nggak salah namanya Mpok Nur, tahu Mpok Nur gak? Mungkin lihat muka saya kenal. Nah ya mungkin ya, pokoknya dari situ dah. Dia bilang angkatan pertama, Pak Musin termasuk. Pak Iya. Musin tau Pak Musin ya? Kenal. Nah dia Kiai, bilang kayaknya Kiai. tuh, ya Kiai kayak Musin. Dibilang beliau tuh angkatan pertama. Iya. Gitu. Termasuk ibu siapa lagi tuh? Ibu Tuti. Bu Tuti. Yang depan rumah saya itu, Iya, betul. sama gua tuh, ya itu kan. Bu Kokom. Kokom juga kali ya? Bu Kokom yang sekarang ngajar BK. Dia kayak? Iya. Angkatan pertama, oke. Jadi sini gua tanyain, sebenarnya Yurja itu awal mulanya tuh bisa begitu gimana tuh? Awal mulai dari apakah mulai dari madrasah kecil atau bagaimana Iya. nih? Ya karena kan ini penonton ini gue langsung ngomong sama yang punya Yurja nih ibarat kata nih. Ibarat kata putra mahkota ini. Ngawur. Putra mahkota Yurja. Gimana ini? Awal mulanya guru ya. Hmm. Ini sedikit mungkin yang baru saya ketahui. Saya belum tahu banyak ya. Belum tahu banyak lah pokoknya lah. Ya. Jadi tuh awal mulanya engkong saya, engkong Abdullah Azhari, beliau itu sebelum mendirikan Yayasan Umdatul Rosihin, beliau itu apa perlu biografinya dulu apa gimana? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Jadi beliau itu pertama kali belajar ngaji, istilah kita ngaji lah di sini ya. Ngaji itu pertama beliau ngaji Quran, tajwid sama nahu sorof itu sama Kiai Haji Mualim Asmad. Nah, beliau ngaji sama Kiai Haji Mualim Asmad. Setelah dari Kiai Haji Mualim Asmad, beliau itu langsung nerusin ke Jamiatul Khairah di daerah Tanabang. Tanabang. Iya. Iya. Nah, di situ 2 tahun beliau dikirim, direkomendasiin dari Kiai Mualim Asmad dari Jamiatul Khair. Waalaikumsalam. Iya, benar. Dari Jamiat Khair itu lanjut lagi beliau ke Haji Muhajirin Amsar Oh, di situ. Anida. Cuma nggak di Anidanya, Oh, belum ada waktu itu. belum kayaknya. Oh iya. Jadi langsung ngaji sama Kiai Langsung Muhajirin. iya sama Kiai Muhajirin. Oke. Ini saya sempat ada catatannya sebentar. Boleh. Biar lebih jelas aja. Ada anunya tuh, ada biografinya. Nggak biografi sih, ini apa namanya,
ngobrol sama abangnya mama tuh ya Kiai Abdul Jawad. Ya beliau ceritain dah tuh semua. Nah terus abis dari Kiai Jirin, Kiai Syekh Muhajirin, beliau itu ngaji sama Mu'alim Gayar. Mu'alim Gayar Itu di daerah Klender kalau nggak salah. Klender, iya. Nah, dari Mu'alim Gayar beliau langsung ke Guru Marzuki. Guru Marzuki. Guru Marzuki itu di Duren Sawit atau Klender saya kurang tahu. Guru Marzuki yang ini bukan? Yang guru para ulamanya Guru Betawi bukan itu? Kayaknya itu ya. Iya, di terus. daerah Jakarta Timur juga masih kan. Iya. Nah, dari Guru Marzuki terus beliau ke Guru Tabroni. Guru Tabroni, Mu'alim Tabroni. Iya. Nah, itu di Paseban. Paseban, Iya. ya. Nah, lanjut ke Guru Majid. Guru Majid. Iya, Guru Kojan. Majid. Iya, Pak Kojan. Nah, dari situ ada yang mengatakan bahwa katanya beliau juga belajar falak sama kakeknya Ustadz Yusuf Mansur kalau nggak salah. Guru Mansur. Guru Mansur. Cuma setelah saya tanya-tanya lagi sama ini nih putranya beliau, abangnya mama, bilangnya dulu engkong itu nggak suka sama yang namanya falak, nggak begitu suka. Nah akhirnya saya bilang, tapi ini ada cerita katanya engkong dulu ngaji sama Guru Mansur. Guru Mansur. Oh enggak, itu cuma nganterin Kiai Jirin. Nganterin Kiai Jirin ngaji ke Guru Mansur. Iya, Iya, nganterin terus. Kiai Jirin aja. Nganterin Kiai Jirin karena dulu alhamdulillahnya engkong saya mungkin berkahnya Kiai Jirin juga ya. Sama guru-gurunya. Beliau sama Kiai Jirin akrab deket gitu maksudnya. Selalu ngedampingin Kiai Jirin gitu. Iya. Dari situ cuma sekali dua kali kemungkinan nganterin Kiai Jirin ke Guru Mansur itu katanya. Nah, ada bahasan yang dari Kiai Jirin langsung mengatakan bahwa ini nih engkong saya nih, engkong Allah itu termasuk, mohon maaf ya, saya bukannya gimana gitu. Ada yang bilang katanya kiai yang funnya itu diakuin di nahu sorof sama balago manteknya. Mantek. Tuh, itu pengakuan langsung dari Kiai Muhajirin Amsar. Itu saya diceritain juga. Nah, setelah itu juga beliau dibilang katanya orang yang paling sabar nomor 2 setelah Kiai Mu'alim Asmad. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi engkong saya alhamdulillah termasuk orang yang sabar gitu kan. Nggak pernah manggil orang dengan nama yang jelek, Guru. Contoh kayak misalnya kita manggil orang Jul, Panjul begitu. Iya. Enggak. Otak gitu ya. Iya. Beliau enggak. Beliau itu kalau manggil nama aslinya. Nama saya sebutan namanya aslinya. Misalnya kayak Guru Syaukani dipanggil Muhammad Syaukani. Oh, gitu. Lengkap gitu. Lengkap. Dengan nama yang baik. Dulu juga diceritain sama mama saya ketika Kiai Hifzillah masih muda, sempat sholat di Al Muhabab dulu. Nah, setiap pengen jalan pulang itu Kiai sendiri nih yang cerita. Kiai itu jalan di belakang engkong. Jalan ngikutin, pas udah nyampe di gerbang MI nih, itu disuruh mampir. Mohon maaf nih ya, nyontoin engkong saya gitu. Hifzillah, ayo mampir dulu sini. Iya. Terus kalau kata Kiai, udah bebaji, saya langsung aja mau pamit, mau pulang gitu. Iya. Udah, itu diceritain kayak gitu. Selalu apa sih namanya? Selalu ya bikin adem hati lah mungkin lah orangnya. Nah, kalau dari keturunannya sendiri, dari Kompi Azhari, ya kan? Dari Kompi Azhari sendiri yang emang ranahnya ke arah agama, pendidikan, itu cuma Kong Abdullah aja. Kong Abdullah aja ya? Iya. Selain Kong Abdullah sebagai anak paling tua, anak laki-laki paling tua, saya juga kurang paham tuh istilahnya. Karena masih ada sekarang saudaranya itu tinggal satu. Nyai apa gitu namanya di Poncol. Itu yang adiknya engkong tuh yang bontot. Nah, Iya. Nah, lanjut beranjak ke apa tuh namanya? Soal Umdatur Rasikhin. Umdatur Rasikhin itu pertama berdiri, engkong ngediriin itu bukan langsung jadi sekolah, Guru. Tahun berapa tuh? Kalau yang umdahnya MTS-nya ini tahun 1984. Bulan mana yang MI?
MI dulu. MI dulu. MI itu sekitar tahun 1970-an. Udah jadi tuh. Berarti masa-masa dong, Orde Baru. Bisa jadi. Nah, awal mulanya semuanya masih ini guru, masih tahap sekedar diniah kecil. Oh, dini aja Iya, gitu ya. iya diniah aja. Iya. Nanti yang rada gedean belajarnya sama engkong. Gitu. Ntar yang rada mudahan sama anak-anaknya gitu, apa sama Abuya Kiai Harom gitu kan, atau sama Abuya Kiai Hilmi gitu kan, atau Abuya Kiai Muhammad Ahyad gitu kan, sama beliau. Nanti kalau yang udah rada gedean gajinya engkong gitu. Dulu panggilannya mah Baba Dulo panggilannya. Iya. Gitu. Terus setelah ada ketetapan dari SKB 3 Menteri atau gimana, pokoknya ketetapan dari Menteri, saya nggak paham tuh SKB 3 Menteri atau bukan. Akhirnya engkong itu langsung ngebuat yang namanya MI dibuat. Kita masih belum punya murid. Tuh. Masih belum punya murid. Bahkan ada bahasanya kayak mungkin kayak bahasa kita nyolong murid apa gimana gitu, yang tadinya sekolah pada di SD gitu ya. Yang di SD udah kelas berapa gitu, ditarik-tarikin gitu kan. Iya, begitu, ada bahasa kayak gitu. Nah, terus kalau untuk cerita yang katanya alumni pertama itu yang di MTS, nah itu mungkin memang iya. Karena kita mohon maaf, sejarah itu sebenarnya kalau kita mau buka, kita mau lihat ya seharusnya dari MI. Iya, gitu. Ya kan? Bukan dari yang MTS-nya. Iya. Cuma kebanyakan orang lebih tahu di MTS-nya. Gitu. Saya juga nggak paham gimana. Ini juga bahasanya cambukan untuk saya untuk tahu sendiri sejarah dari apa yang udah dibangun sama engkong saya gitu. Iya. Nah, ketika engkong ngebangun yayasan, zaman dulu tuh pakai kecrekan. Kecrekan artinya Datang ke rumah minta bantuan, sumbangan. Ngecerek berkata iya. gitu. Kayak gitu. Terus juga ada bahasanya kayak di Jawa guru ya, mohon maaf ya. Jadi tuh kayak kita di pondok, santri-santri sebelum ngaji yaitu pada ngecor dulu gitu guru. Model-model kayak gitu. Nah, terus ditambah lagi ntar ada yang bagian ngangkutin air, nimba air gitu kan, nimba air. Sama kayak guru asmat gitu. Jadi kalau dia murid-muridnya pengen ngaji tuh, iya, pagi udah datang nih, subuh udah datang. Ya itu ngangkat bandring dulu. Iya. Bawa pikul 2 air tuh. Iya. Ngisi apa namanya kayak kobakan Iya, gitu, betul. nyiramin tanaman Iya. gitu. Ganti kolam ikan gitu, baru ngaji dan antar. Iya. Gitu, orang dulu begitu tuh. Iya, karena saya taunya itu dari gini guru. Di rumah nyai saya yang lama tuh, rumah tua nyai tuh, kan kolomnya luas tuh, lebar tuh. Nah itu jadi pada nimbain air buat ke situ, nanti buat anak-anak juga wudhu segala macem, iya. gitu. Nah terus engkong ini selain beliau ngajar ngaji kayak gitu, engkong itu dagang, engkong dagang telur, gitu. Engkong ini bukan dari orang kaya, bukan dari keturunan orang kaya. Telur tuh Telur ayam. reseller apa ternak sendiri? Kayaknya reseller kalau nggak Reseller salah. gitu. Kayaknya, saya nggak tahu juga sih ya. Iya. Yang jelas Pokoknya dagang dagang telur, telur, ya. iya. Ntar dibawa ke pasar. Ntar ceritanya mama saya dibilang nih sama engkong apa empo-emponya mama saya tuh, nih lu bawa ke rumah Haji Sanu telur, lu jual sono, Iya. gitu. Nah, terus juga cerita mama saya dulu cukup prihatin lah ya. Prihatin lah, artinya ketika pengen makan ada nasi berapa sama nyai Haji Mas A, itu ntar dibagiin, dipisah-pisahin gitu. Ya, Kayak jatah-jatah gitu. iya betul. Terus apa namanya? Ya emang backgroundnya sih emang background ke agama semua ya. Iya. Bukan ke pendidikan umum. Mungkin itu setelah dari mama ke adik-adiknya itu udah mulai ke umum. Contohnya kayak ini nyebut nama nggak apa-apa nih ya. Iya. Kayak Cing Mag, beliau di SMA. Terus Mang Iip juga di SMA. Bahkan juga Mang Aap juga yang almarhum itu juga di SMA gitu. Nah, yang mondok itu hanya mulai dari mama ke atas. Gitu. Itu mondok. Jadi kalau dulu sih ceritanya gini juga guru. Sebelum anak-anak pada ngaji, ya itu disuruh apa nih?
Ntar ada kayak kita bahasanya kalau orang habis panen gitu kan, ntar disamperin ke sana gitu. Buat pembangunan ini jariah gini, ntar dikasih bentuk panenannya padi gitu dibawa gitu. Kayak gitu guru, sama kayak mungkin ya kayak adat Jawa juga gitu. Iya, sama begitu juga guru juga begitu. Tadi bawain beras sama muridnya. Iya gitu. Bawain apa lauk kadang gitu ya. Kalau kita ngelihat itu kayak filmnya NU itu guru, yang film Kiai Hashim itu. Oh itu Sang Kiai. Sang Kiai kan itu kan santri-santrinya ada yang bawa pendaftaran tuh ya. Iya, yang gitu. bawa masih beras tuh ya. Masih padi gitu. Padi gitu ya. Bawang segala macam ya kayak gitu. Bawanya kayak gitu kalau nggak salah. Nah terus alhamdulillah sekarang nih apa ya, kita ini kalau kita lihat umdah itu perkembangannya pesat. Kalau kita lihat dari awal berdiri itu emang nggak ya dari prihatin. Itu yang membuat saya memacu gini, nggak ada itu sukses yang instan. Nggak ada sukses yang instan, itu harus benar-benar kerja keras segala macem. Iya. Bahkan sekaya-kayanya Raffi Ahmad pun mungkin ya kan, ya dia juga dari nol juga gitu kan. Iya. Nah itu saya ngeliat dari situ, engkong saya pengorbanannya sampai juga beliau kena kanker tulang atau kanker sumsum gitu, saya nggak paham tuh. Beliau meninggal tahun 91, kelahirannya engkong itu 13 November 1922. Ya, wafatnya tanggal 14 Juli 1991. Saya belum lahir. Itu belum perencanaan pembuatan saya itu guru. Belum perencanaan iya. Belum ada perencanaan itu guru. Masih di sono. Iya. Mahfuz. Nah, di sono. Terus nikah lah sama punya istri namanya Nyai Mas'ah. Kalau kita runtutin Sebutannya siapa? Nyai Amas. Nyai Amas kita nyebutnya. Kalau saya pribadi manggilnya Nyanya saya, dibahasainnya sama mama Nyanya gitu kan. Terus juga kalau manggil engkong sebenarnya saya biasanya dibahasainnya Baba gitu. Iya. Baba sama Nyanya saya manggilnya kan. Nah ini Nyanya bener sih kalau saya bilang dibalik kesuksesan seorang suami itu ada istri yang setia, menemani, mendampingi gitu. Iya. Kalau saya ngeliat gitu, karena Nyai tipikal orang yang ayo nyemangatin kong lah gitulah. Iya. Kalau dari cerita anak-anaknya. Terus juga Nyai ini dari Kompi Nausin itu punya anak Kiai, ya Allah, Kong Aim sebutannya. Kiai Abdurrahim. Iya. Bapaknya Kiai Abdul Khalil. Nah, itu anak pertama. Anak keduanya Nyai Amas. Nah, terus anak ketiganya itu Engkong Salam apa Engkong Alim ya? Saya lupa dah tuh. Terus saudara-saudaranya Nyai ini. Anak ketiganya itu ini Kong Abdul Hamid yang guru Ito. Iya. Kong Abdul Hamid. Nah terus baru Engkong Salam apa Engkong Alim dulu tuh saya lupa tuh yang di Mampang. Jadi Nyai juga ada adenya yang di Mampang Perapatan, tinggal di sana. Nah terus sama ini Nyai Makni ada tuh, itu ada adik-adiknya Nyai semua. Nah Nyai ini kalau dibilang anak kesayangannya Engkong Nausin, Kompi Nausin. Kenapa? Karena ketika ada Nyai Amas lahir itu Kompi Nausin istilahnya rezekinya ada aja gitu guru. Gitu. Enak aja itu bahasanya. Nah, itu mulai dari situ setiap Kompi Nausin lagi marah apalagi apa kan nggak ada yang berani deketin. Itu ntar Kompi Leha apa Kompi Hindun ya, saya lupa, Kompi Leha kalau nggak salah, Kompi Solihah itu istrinya Kompi Nausin. Itu nyamperin ke rumah Engkong dulu.
Amas, ono baba lu lagi ngamuk-ngamuk begitu katanya. Ya, datang dah Nyai ke sana. Emang apa sih, Mbak? Mau apaan? Ntar saya cariin begitu. Mas A gitu. Mas A, kagak nggak apa-apa Neng begitu. Udah tiba-tiba langsung diem, nggak jadi marah. Nah itu di situ. Nah berangkat lagi. Ini sebenarnya bahaya kalau kita ceritain gini. Skip aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa skip ya. Aja. Skip. Akhirnya engkong saya itu dari anaknya yang pertama, Kiai Haji Muhammad Ahyad. Beliau itu yang awal mula ketika ada keputusan dari pemerintahan dari Kemenag, akhirnya beliau langsung membuat MI. Iya. MI dulu pertama dibangun. MI dibangun udah baru ke MTS dibangun MTS tahun 1984 tuh. Sama gayanya juga sama, artinya metodenya juga sama. Dari ini juga guru minta sumbangan juga. Ini saya juga kurang paham ya, karena setahu saya MI itu lebih dulu dibangunnya. Lebih dulu ya? Iya. Baru kemudian di MTS gitu maksudnya. Dari situ tahun 84 lah kita mulai lah di MTS-nya. MTS di tahun 84. Tahun 84 MTS udah jadi dibangun. Itu juga waktu itu ayah saya nih sama mama itu belum nikah. Termasuk itulah triknya ayah untuk PDKT ke mama. Gimana? Ya itu ngebantu-bantu surat menyuratnya. Iya. MTS ke Kemenag bareng sama Kiai Abdul Jawad gitu, ngedampingin terus gitu kan. Itu gayanya ayah di situ. PDKT-nya di situ. Gitu. Buat dapetin mama. Ngikut pengajian abang-abangnya mama semua kayak Kiai Muhammad Ahyad gitu kan. Ngikut. Nah, di situ dibilangin segala macem. Ada wejangan gini. Kalau kata Kiai Muhammad Ahyad. Ini cerita dari ayah sih. Kalau mau nyari istri Sunda, cari orang Cianjur. Kalau mau cari istri orang Jawa, cari Solo. Kalau mau cari istri orang Sumatera, cari yang Bataknya. Iya, Batak Melayu. Nah, terus kalau pengen cari orang Kalimantan, cari suku Dayaknya. Itu dibilangnya begitu. Nah, kalau bisa sih Betawi dulu, sama-sama Betawi katanya. Dalam hatinya ayah lagi nyeritain saya, ya dia kagak tahu gue lagi demenin adenya gitu. Bahasanya. Nah, itu dulu juga sering kan Kiai Jirin juga kan di Anida sampai sekarang alhamdulillah kita masih sering lebaran ke sana. Terakhir karena ini Covid kita nggak ke sana dan belum lama juga istrinya beliau kan meninggal kan. Nah, kita nggak berangkat ke sana, cuma ngelayat aja mungkin. Jadi di balik Umdatul Rashidin ini sendiri itu juga ada sangkut pautnya dengan Kiai Muhajirin Amsar, karena kan kiai-kiainya kayak sini setelah Muallim Asmat meninggal mungkin kan ya, itu yang dituain bahasanya Kiai Jirin gitu. Jadi apa-apa keputusan dari Kiai Jirin gitu. Akhirnya semua ke Kiai Jirin, semuanya diurusin, di support kita lah sama Kiai Jirin. Satu yang dipesan sama Nyai pesen ke cucu-cucunya. Mungkin ini udah pernah saya bahas di podcast yang sebelum-sebelumnya. Nyai itu, saya punya kebiasaan. Mohon maaf guru, saya kan bahasanya waktu itu di Kediri ya. Ya, kita sama-sama di Kediri gitu. Saya di Kediri asal saya mau berangkat, habis pulang dari pondok, saya balik ke rumah, terus saya pengen berangkat lagi ke Kediri. Pasti kita ke rumah nyai-nyai kita, pamit, salaman gitu. Nah, sama Nyai, saya ingat. Saya wajib itu sebelum berangkat ke rumah Nyai. Ke rumah Nyai, saya salaman, saya minta doa, didoain sama Nyai. Biasa Nyai itu kalau ngedoain pasti ditiup ubun-ubun kita. Iya. Ubun-ubun apa usar-usar gitu. Ya, pokoknya gitu dah, usar ubun-ubun dah pokoknya. Ya, ditiup tuh kita. Bisa doain. Udah beres doain. Beliau mesen.
belajar ya yang bener, ingat sama madrasah. Belajar yang bener, ingat sama madrasah. Terus siapa lagi yang megang madrasah kalau udah yang nggak pada ada AB semua? Kan buat dicucu-cucu semua. Ingat perjuangan engkong yang dulu gimana sampai bisa gede kayak gini. Ingat perjuangannya Ayah Ucu. Ayah Ucu itu Kiai Haji Muhammad Ahyad. Kita di keluarga manggilnya Ayah Ucu. Ingat perjuangannya Ayah Ucu, ingat perjuangannya yang lainnya. Madrasah bisa gede kayak gini. Kalian jangan mungkin bahasa Nyai. Ya lu mau biar bagaimanapun, lu mau belajar kemanapun, lu ya harus lu punya tanggung jawab gitu loh. Hikmah di sini. Iya. Kira-kira gitu ya. Iya. Lu mau belajar di mana, mau di mana terserah lu. Cuma lu pasti bakalan balik lagi. Sama apa yang udah itu menjadi kewajiban lu. Itu yang udah menjadi apa sih namanya? Ujung tombak dari keluarga lu semua gitu loh. Ya udah. Itu aja udah, nggak usah lu nyari-nyari tempat kerja yang lain. Kalau kita bahasa konotasi kerja guru, gitu. Tapi kan kita bahasa khidmah. Kita ngelihat perjuangan kong kita gimana. Iya. Tapi kalau kita kembalikan lagi masalah perekonomian perut ataupun apa, ya itulah. Kebenturnya di situ mungkin. Kalau saya pikir, nggak tahu ya saya bisa ngerasain, mohon maaf. Saya bisa tinggal, saya bisa tidur di tempat yang di kamar yang ada AC-nya mungkin gitu kan. Saya bisa tidur di rumah Tas kasur yang empuk. Gitu kan. Yang mungkin dulunya mama saya sama ayah saya itu nggak ngerasain kayak gitu gitu kan. Tapi yang saya yakini apa yang dibilang sama Nyai, ingat, jangan niatin nyari duit atau kaya. Kalau udah niatnya kaya, udah gagal. Jangan. Nggak bakalan beres ngajar begitu. Yang di pikiran adanya duit, gitu kan. Jangan mikir kaya, udah ngajar aja yang bener, ikhlas katanya. Berkahnya ada sendiri. Iya. Kalau kita pikir secara nalar, guru mohon maaf ya, gajinya guru honorer berapa sih gitu kan. Iya. Ya mohon maaf ya, walaupun toh itu adanya di Jakarta sendiri gitu kan, kita nggak usah ngeliat ke luar daerah lah. Di Jakarta sendiri masih ada kok yang gajinya cuma ya 300.000, 400.000 gitu kan, guru loh. Padahal kuliah bayarnya mahal. Apalagi sekarang kalau sekolah di negeri yang biasanya terkenalnya dengan murah, sekarang nggak bisa, udah sistem UKT. Pendidikan aja, jurusan pendidikan itu UKT di salah satu universitas negeri gitu kan, itu bisa tembus di angka 5 juta per semester. Kalau kita pikir di situ. Itulah yang mikir saya, kenapa kok jadinya pendidikan itu kayak sistem industrialisasi pendidikan gitu, guru. Industrialisasi pendidikan. Oke. Bikin pendidikan itu bukan ranahnya untuk mencerdaskan bangsa. Anak bangsa, tapi balik-balik ke cuan. Iya. Cuan lagi gitu kan. Ya sekarang mohon maaf, ada satu perusahaan rokok dia nyiptain tempat pendidikan gitu kan. Apa bukan karena cuan? Terus ada perusahaan properti, dia bikin universitas. Apa bukan karena cuan? Karena yang dilihat pendidikan itu ladangnya duit banget. Iya. Selain adanya bantuan dari pemerintah ataupun apa, itu kok saya mikir, apakah ini yang dinamakan industrialisasi pendidikan? Iya, gua rasa sih emang nggak cuma pendidikan aja sih, pesantren pun ada yang begitu kok. Oh iya guru. Pasti ada yang beberapa begitu, maksudnya. Iya. Istilah katakan pesantren udah kayak industri lah. Iya. Udah kayak kerajaan lah itu. Ya kan, pesantren bangun ini kantin segala macam, balik-balik ke situ juga kan akhirnya. Iya. Ibaratnya udah kayak kerajaan tuh pesantren tuh. Ya ada lah mungkin yang begitu, beberapa pesantren yang istilah kata secara kasar industri lah. Industri. Ya industri, ya balik lagi ke situ lagi. Iya. Jadi itu nilai untuk kependidikannya itu lebih rendah malahan, ya kan. Terus kan ya yang kita pikir mah dari situ ya,
udah salah posisi mungkin menurut saya di situ. Mungkin fine aja gitu kan. Kalau saya pikir mah saya masih belum ketemu sama instansi pendidikan yang itu emang nyel bener-bener. Ini umum ya, pendidikan umum ya, bukan pesantren ataupun apa. Yang bener-bener nyel, nggak mikirin perekonomian sekolah gitu loh maksudnya. Bener-bener mikirin kemajuan untuk pendidikan. Itu yang saya pikir. Bahkan mohon maaf, kalau untuk negeri pun mungkin ya, nggak tahu ini saya so tahu atau gimana, dari beberapa sumber yang saya baca, emang nggak ada dana. Jarang yang namanya sekolah negeri itu mengangkat guru honorer. Untuk di DKI Jakarta aja loh ya. Karena waktu itu ada tempat saya ngawas ujian nasional, itu wakil kepala sekolahnya atau siapanya, pokoknya orang bagian sekolah itu bilang gini, kita butuh ini nih guru PKN cuma yang PNS. Loh Pak, kok PNS? Harus PNS? Iya harus PNS. Karena kita nggak ada dana untuk ngegaji guru yang yang honorer. Kita dari mana pemasukannya ya? Kalau kita pikir ya bener juga sih. Itu kita balikin lagi tuh sama guru yang, mohon maaf, saya bukan menjatuhkan ataupun apa, salah satu oknum mungkin yang jadi rame saat beberapa hari yang lalu kan, yang dia posting slip gaji atau apapun itu lah, dia di posting, akhirnya banyak pro dan kontra. Ada yang mengatakan ya kembali lagi ke dana bos yang waktu itu kita bahas guru di situ. Berapa lalu ya? Iya di situ. Mungkin nanti tinggal dicek aja di sana ya. Nah di podcast judulnya apa tuh? Iya. Dari hibah sampai mahabbah gitu ya. Karena pembahasan kita nggak jauh-jauh dari situ. Oke. Lanjut di dari Umdatul Rasihin sendiri. Umdatul Rasihin sendiri sekarang bahkan ayah saya itu udah ngajarin 3 generasi mungkin. Generasi ya? Ngajarin sih belum 3 generasi gitu ya. Bisa dikatakan hampir 3 generasi, mungkin 2 generasi. Ayah saya ngajarin emaknya atau bapaknya. Terus abis itu bapaknya udah pada nikah, udah lulus semua. Anaknya masuk. Ngajarin anaknya. Anaknya lulus. Ini cucunya baru masuk ke MI atau enggak masuk ke MTS-nya kelas 1. Kemungkinan berapa tahun lagi ketemu lagi sama saya. Berarti kan hampir 3 generasi. Berarti gitu. Pak Ing bisa disebut sebagai engkong dong. Bisa. Engkong dan engkong ya kompi kan gitu. Iya bener. Iya. Tuh, karena ayah termasuk guru pertama juga. Guru pertama juga di MTS Yurja. Tuh angkatannya bareng dulu sama guru-guru senior Pak Yahya, almarhum gitu kan, segala macam. Nah, itu di situ. Terus lagi pula bahkan mungkin saking dia saking dia muhibinnya sekali gitu kan ya sama Yurja, nyampe mohon tolong dong bikinin aliyahnya gitu kan, tolong dong bikinin ininya gitu kan. Nah kita nggak para muhibin tuh. Iya, bahasanya orang tua nggak mau pindah, udahlah nyariin anaknya dari MI sampai aliyah. Ya udah di sini aja gitu, di umdah aja. Udah tuh akhirnya kepala yayasan sekarang nih, abangnya mama, Abuya Haromain, dia sering berpesan ketika haulnya engkong, doain saya biar saya sehat, karena saya masih punya PR untuk ngediriin aliyah gitu. Itu pesannya beliau. Bahkan alhamdulillah sekarang kita sudah mulai ekspansi lah bahasanya, dikit-dikit. Ada yang tetangga jual tanah kita beli gitu, dikit-dikit. Kita selalu nawarin gitu kan. Selalu kita kayak gitu. Kita nyari-nyari buat perluasan. Karena nggak mungkin kan kita jadiin satu sama MTS. Jadi itu aja kan bahasanya MI sama MTS sudah satu lingkup.
Untuk kelas 1 MI kelas 1, MI kelas 2 tuh. Terus MTS siswanya itu kurang lebih ada 900. Iya. Kelas 7, 8, 9. Di MI itu kurang lebih ada 1000 berapa ya? Kalau satu kelas dibikin 30 aja deh. Nerimanya 8 kelas. 8 kali 30 udah 240-an ya? Ini segitu. 8 kali 24. 24 kalau dikali 6 tingkat. Banyak. 1200, 1300-an lah. Gitu dah. Ya, itu kalau MI. Makanya sekolah-sekolah di luar, guru-guru yang di luar Cakung, ketika kita lagi ngawas atau gimana, pasti ngomongnya gini. Dari mana Pak? Oh dari Umdatur. Oh itu yang muridnya banyak ya. Hebat ya, gini segala macem. Terus lagi ya emang udah terkenalnya Yurja itu muridnya paling banyak, bro. Banyak, Iya. Ya angkatan gue aja banyak banget. 109 kelas pada 8 kelas gue lupa tuh. Sekelasnya 40. Iya. Iya. Angkatan gue dulu tahun 2000 terakhir gue dulu 2006 atau 2007 gue lupa dah tuh. Segitu. Nah untuk gini Pak Ustadz, yang namanya kita membangun suatu pendidikan ya, kita membangun sekolah itu kan pasti ada senang susahnya. Kira-kira susahnya apa tuh? Susahnya dari leluhur sendiri dah. Susahnya. Iya. Susahnya Apa? Susahnya apa tuh? Susahnya malah dari internal. Internal artinya? Ya dari dalam lah. Dari dalam. Iya. Banyak yang mau. Ya sekarang kan ya. Saya nggak mau nyebutin siapa-siapa. Itu pun setahu saya. Ya bahasanya kayak gitulah. Sempet rame kan zaman dulu kan. Mungkin nanti ada yang lihat, ada yang paham kali nanti ceritanya gimana. Susahnya dulu ngkong ya. Itu yang saya bilang. Ngkong saya sampai sakit kanker tulang itu karena emang sering jalan ke sana ke sini untuk minta bantuan sumbangan. Gitu. Terus juga nyari banyak donatur gitu segala macem. Itu perjuangannya ngkong. Gitu. Dan untuk saat ini ya, ini saya juga takut salah ngomong nih. Nggak apa-apa, skip aja ya. Untuk saat ini mungkin alhamdulillah udah lebih baik. Ya karena kita punya moto bahasanya gini. Ya kita doa yang paling baik itu kalau nggak salah dari Pasela. Pasela itu yang di pondok. Kalau berdoa itu yang udah lengkap. Ya Allah jadikanlah hamba manusia yang lebih baik dari hari ke hari gitu kayak gitu. Nah itu di situ mungkin doanya salah satunya riadohnya dari anak-anak nyangkong ya kayak gitu juga. Nah kita juga di susahnya apa ya saat ini ya? Ya itulah administrasi segala macam dengan adanya gaya-gaya guru yang lama kita dipaksakan dengan sistem yang baru. Ya kan pembuatan RPP segala macam. Sedangkan guru-guru kita guru-guru yang lama. Tapi kita nggak menutup kemungkinan guru-guru lama kita nggak mau belajar. Tetap kita belajar guru-guru lama kita, gitu kan. Cuma ya emang ya kayak kepala sekolahnya sekarang ya sabar-sabar aja gitu mungkin kan. Bahkan kan yang guru baru pun dengan gaya lama. Contohnya saya malas-malasan. Iya. Nah kan leluhur kan ini istilah kata mencari sumbangan ngecrek lebar kata. Iya. Ada gak kira-kira omongan yang banyak. Pasti banyak ya? Iya banyak. Saya diceritain sama mama saya, nyampe mama saya nangis itu. Belum kong lagi minta sumbangan gitu. Assalamualaikum, Neng. Ini Babaji mau bangun madrasah buat anak-anak sekolah. Itu siang guru. Siang. Kejadiannya sekitar jam 12-an lah ya kalau kata mama. Itu engkong dibilang sono pergi, aki-aki kagak tahu diri banget gini hari minta sumbangan digituin. Engkong ya udah makasih ya, cuma begitu doang. Mungkin kalau itu jatuhnya di saya habis itu guru. Saya kata-katain balik. Brengsek lu. Iya, gitu. Baik nih ya gitu berkata ya, gue pengen ngajak lu masuk surga gitu kan, jariah gitu kan maksudnya pakai dikatain begitu. Mungkin kalau kejadiannya di saya nggak tahu dah tuh. Nah berikut nama saya, kenapa saya ditaruhin nama saya Abdullah?
Kalau kata mama saya itu biar saya sama kayak engkong saya, guru. Gitu. Iya. Nyatanya belangsak, guru. Kan Gimana? belum kelihatan, ntar kelihatan. Sabar aja kan. Semakin hari semakin baik kan gitu. Mungkin begitu, guru. Doain aja, guru, saya minta doanya. Ya, pokoknya adu abi doa lah, Siap, saling Guru. mendoakan. Ya, makanya gue juga ingat balik lagi nih ya. Pernah dengar kali ya quotes-nya Kiai Anwar Yang gimana, guru? yang dia bilang orang kalau semisal ngaji atau dia belajar dimanapun itu tapi niatnya untuk mencari dunia nih, Iya. mencari duit, Iya. bukan karena mencari ridho Allah nih, Iya. itu lam yurih roihatal jannah, dia bilang begitu. Masya Allah. Subhanallah. Nggak bakal nyium baunya surga. Ya Allah. Gimana mau masuk, nyium aja kagak bisa. Nyium aja gak bisa. Iya, Gimana mau? Iya bener juga sih. tuh masalah kan begitu. Ya, makanya kan kalau dibilang tuh daripada masak tuh udah cium bau surga, Masya Allah. dia bilang begitu. Iya. Ulama mengatakan begitu. Lah orang begitu mari bisa nyium dong dia. Iya. Iya, nyium bau surga nggak bisa. Gitu. Makanya kiai orang tua sendiri ya, Iya. pas ngaji taklim tuh Hmm. ingat kata-katanya begitu. Nah, kita yang namanya kita berkhidmah sama pondok, ya udah kita niatin aja udah. Niatin buat Allah aja deh gitu. Buat Jadi Allah, begitu ya. Nah, istilah katakan ada man khodama khudima gitu. Iya. Orang yang ngelayanin pasti bakal dilayanin begitu. Siap. Iya. Yang entah yang lainnya mungkin ntar malaikat lah atau Iya. segala macam kan begitu masalahnya. Istilah kata cara gampangnya kalau kita nanam padi nih, Iya. Di pasti kan Iya. rumput juga ngikut. Iya. Kalau kita nanam rumput, padi kagak numbuh. Iya, tuh Nah, kan iya. itu masalahnya ya. Iya bener. Iya, makanya ada kata hadis tuh, dumi man khodamani kalau kata Hmm. ya dunia gitu. Iya. Dumi man khodaman. Dunia. Apa namanya? Dumi gitu. Khidmah. Berkhidmahlah kepada orang itu. Iya. Man khodamani bagi orang yang berkhidmah kepadaku. Iya. Istilah kata begitu. Istilah kata ya udah dunia ngikut. Kalau misal dia emang berkhidmah kepada Allah. Iya. Makanya gue ingat kata-kata Buya Sakur tuh. Iya. Apapun yang kita lakukan nih, Iya. apapun yang kita berikan kepada orang begitu. Satu, jangan pernah minta balasan dari dia. Iya. Tapi buat apa? Buat nyenengin Allah doang udah satu. Iya. Masalahnya kenapa kalau kita semisal kita ngasih ke orang gitu kan, kita berbuat apa-apa nih begitu, tapi mengharapkan yang lain daripada selain Allah, kalau nggak terjadi kita bakal kecewa. Iya. Tuh, masa gitu ya? Iya. Gue ingat banget itu Buya Sakur ngomong gitu. Nah, salah satunya mungkin yang bentuk tabarukan dari kita semua ini nih yang stakeholder, ya kan? Kita ini nggak ngilangin apa yang dipesan sama engkong, sama leluhur kita, Iya. orang tua kita. Sampai saat ini di Umdah itu ada tetap kurikulum kepondokan kayak Ta'limul Muta'alim, kitab itu ada. Terus Riyadul Badi'ah untuk kelas 7 itu ada. Terus lagi Fathul Qorib untuk di kelas 9 gitu. Itu ada semua. Terus kita juga ada penambahan kayak sebutannya Al-Qur'an. Pelajaran Al-Qur'an Iya. itu di luar daripada BTQ gitu, guru. Ada lagi yang khusus BTQ. Jadi itu orang tua wali murid saat ini ketika dia berkeinginan untuk memondokkan anaknya, tapi si anak nggak mau dan dia nggak bisa maksain si anak, akhirnya dia nyokolin di Yurja. Karena anggapannya ya semi pondok lah gitu. Semi pondok. Ada ada pelajaran kitab-kitabnya ya. gitu. Berarti masih masuk muatan lokal kayak itu. Muatan lokal, guru. Iya, gue pernah denger ya. Kalau nggak salah nih, yang pertama kali masukin taklim tuh Kiai Ibzilah. Iya. Kalau nggak salah deh. Iya. Dan itu juga engkong juga bahasanya emang dari Pak Jayat juga kan semua itu jangan dihapus nyampe sekarang ini gitu loh. Kayak gitu, Ta'limul Muta'alim itu, kitab-kitab kayak gitu. Itu juga kan emang kita kan lihat lagi beranjaknya dari awal. Dari awal engkong ngediriin yayasan itu kan emang dari diniyah Diniyah ya. gitu. Bahkan saya punya pikiran gini, guru, mohon maaf. Nah, gimana tuh?
nggak ada salahnya kalau saya pengen ngedirin majelis taklim Umdatur Rasikhin. Oh nggak salah, apalagi gurunya ente langsung. Nah, nggak gitu bro. Ngaji kitab, gue tungguin nih Fathul Muin, iya Lumuddin, langsung buka, gue ikut kaji Pak Ustadz beneran. Ente yang buka langsung Nggak kajian, gitu, ya. Bro. Majelis Taklim Umdatur Rasikhin. Pemirsa nih, berapa cetusnya nih nanti. Madrasah Nggak gitu. Madrasah Majelis Taklim Umdatur Rasikhin. Tungguin aja, coming soon masih. Karena saya mikirnya gini, Gimana? mumpung saya ngomongnya, Iya, mumpung, mumpung itu kayak sesepuhnya Umda masih ada. Itu terus juga bisa aja saya minta tolong sama alumni gitu, Nah, alumni yang udah pada jadi ya model kayak guru Bisril ya kan, itu untuk ngisi gitu bahasanya, atau guru-guru senior tua. For your information, ya buat yang lain, ini gimana ya, termasuk bangga dari saya sebagai apa ya, bagian dari Umdatur Rasikhin. Ketika ini yang belum tahu, Kiai Zulkarnain juga alumni dari Yurja juga, ya kan. Guru kita nih, Guru Syaukani juga alumni juga. Terus Guru Bisril, Guru Paung, yang alhamdulillah kita bangga banget itu bahasanya. Masih muda, udah punya jamaah gitu loh. Udah punya majelis taklim. Iya, gue itu kata-katanya Kiai Ibzila tuh. Waktu itu muji-muji siapa? Kiai Zulkarnain. Dibilang begini pas waktu pengajian tuh muazab. Tuh ada di sono tuh. Nah, dia bilang pernah ngaji kesini juga. Iya. Kiai Zulkarnain. Almarhum dia bilang. Iya. Tuh beliau emang masih muda, tapi ilmunya tua. Iya. Tuh, gitu. Saya kata begitu. Dia kata nih, bocah Iya. masih SD, Iya. tapi pikirannya di SMA. Iya betul. SMP, tapi pikirannya kuliahan. Iya. Kuliah. Profesor. Keren kan ya? Iya. Iya, saya bangga gitu maksudnya. Saya bangga pribadi. Bahkan mohon maaf, ini terlepas dari itu semua ya. Ketika saya ketemu sama Kiai Zulkarnain nih, dimanapun itu, atau saya semisal lagi sama mama saya atau sama ayah saya, salaman beliau. Saya ngelihat bener beliau akhlaknya bener-bener salaman sama gurunya, walaupun toh gurunya itu ngajarnya matematik. Misalnya kan kayak ayah kan ngajarin matematik, fisika segala macam, ngajarin matematik atau fisika, itu tetap salamannya bagaikan sama guru ngaji gitu loh, guru. Iya. Sungkem banget gitu ya. Iya, bener-bener dicium, dibolak-balik gitu. Nah, ketika saya salaman sama beliau, beliau tahu gitu, beliau tahu saya, beliau nggak mau tangannya dicium, malah main tarik-tarikan kita. Iya. Kayak gitu. Iya. Saya sempat ngerasakan kayak gitu beberapa kali gitu. Ya tadi juga begitu juga terakhir pas lagi waktu meninggal almarhum ini bapaknya Ustadz Parul. Iya. Bapak Mat Yasin tuh. Iya. Ustadz Mat Yasin. Kan ketemu sama Baginda Kiai Zulkarnain. Ya kita salaman ya main tarik-tarikan begitu. Iya. Ya begitu dah pokoknya adabnya begitu. Adabnya beliau berarti kan bener yang di taklim itu dipakai juga. Iya. Ya. Ketika ada tuh Syal Qodi apa siapa sih namanya kalau di taklim itu sebutannya tuh, beliau lagi ngajar, ada bocah anak gurunya, beliau berdiri langsung. Iya gue pernah denger tuh. Ada itu di taklim. Iya, jadi itu ada anak bocah. Iya. Iya, ada seorang guru. Iya. Lagi ngisi majelis, ngisi pengajian. Nah tiba-tiba dia berdiri tuh. Nah terus duduk lagi. Dia berdiri lagi, kan jemaah bingung tuh. Kiai ditanya, ngapa kok berdiri? Tuh di depan ada anak guru saya lagi main-main, saya ngormatin. Iya. Gitu. Sampai anaknya dihormatin, berdiri. Sampai anaknya dihormatin. Kan ya? Kalau sekarang mah kagak. Gurunya sendiri diomongin gitu. Itu masalahnya kan begitu. Makanya gua di pondok pesantren ya. Saya katakan jabatan gua sebagai itulah, ibaratnya sebagai khodim, pembantu lah, pelayan santri. Jadi emang udah gue omongin, gue biasain begitu. Kalau ketemu guru nih, ustadz kita, kiai kita tuh cium tangannya bolak-balik gitu. Karena apa? Tangannya dia sama tangan kita beda. Kalau kita main game terus tangan nih. Nah kalau dia kan mutolak kitab tuh. Ngebet kitab, ngebet Quran. Nah kalau kita kan kagak. Kita pakai bet ngupil. Ngapek, itu bedanya tangan kita sama tangan ulama tuh. Cium bolak-balik gitu. Orang Wahabi kagak mau begitu. Iya nggak mau. Wahaboy nggak mau.
kampung ada kiai ini cium tangannya bolak-balik, ada ustadz bolak-balik tangannya cium tuh. Iya benar. Jangan giliran ada kiai meninggal bikin status. Telah berpulang rahmatullah. Wah, berkurang lagi ulama. Tapi kagak mau ngaji. Tapi mau ngaji. Ini. Aduh. Iya. Kan main dah. Kalau dari saya sih sedikit besar mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan dari perihal Umdatul Rosihin sendiri. Nah, iya. Sebenarnya masih banyak. Masih banyak. Cuma saya harus mengumpulkan data. Iya. Ya buat pelajaran buat gua juga ibarat kata biar kita sama-sama tahu sejarah dari leluhur kita kan begitu. Iya. Kalau saya sih saat ini ya emang tamparan buat saya. Saya nggak tahu nih guru tiba-tiba kemari nyeting ini, terus guru bilang temanya Yurja gitu kan. Aduh, saya bingung itu guru. Kebingungan. Oh iya satu lagi, setiap kita mau lomba atau mau apa, lomba marawis ataupun apapun itu lomba, sebelum berangkat lomba itu pasti ke rumah Nyai dulu. Didoain sama Nyai. Iya. Nyai Amas itu. Doainnya pasti ya. Pasti itu, Nyai doain dulu. Pesen Nyai apa? Jangan sombong. Walaupun nanti kita menang ataupun apa, jangan sombong. Itu pesennya. Itu doang udah. Memang ada makalah. Man takabaro wa doahullah. Man takabaro katanya. Siapa aja yang sombong nih, wa doa bakal direndahi, bakal merendah. Siapa? Allah. Kan ngerendahin Allah. Iya. Wa man tawaddu'a, barang siapa yang tawaddu, rafa'ahullah. Dia bakal diangkat oleh Allah. Itu masalah gitu. Sekarang kan begitu. Baru ngaji sebentar udah ngomongin guru. Iya. Tuh. Baru ngaji dikit udah ngomongin ini. Iya. Aduh, ya Rob. Jadi kagak betah sendiri kita. Iya. Makanya kembali lagi udah ngaji, ngasah jiwa, nata hati kita kan gitu. Iya. Nih, lagi yang gua dari dulu pengen nanya nih ya. Iya gimana? Karena gua nanya sama orang tua sendiri kagak tahu juga, kurang tahu. Ahlan biman ja'ana wa marhaban syaraftumul mahan bi kudu Mars Umda. Pendirinya siapa? Penggagas penulisnya siapa? Pengarangnya itu dulu nih, ini saya nyatet nama-namanya. Banyak pengarangnya tuh banyak. Kalau yang ini apa sih namanya? Wa Umdatur Rasikhin Al Habib. Nah, itu pengarangnya Kiai Zinun sama Kiai Haji Muhammad Tahyad. Zinun Kenjen. Itu yang ngarang. Nah, terus Ahlan biman ja'ana itu engkong dapat dari Jamiatul Khairat. Oh, gitu. Yang dari Tanabang itu. Oh. Jadi ketika di Tanabang engkong itu punya syair, kumpulan syair itu satu buku. Tebel. Nah, sampai saat ini bukunya itu hilang, dipinjem sama seseorang, nggak dibalik-balikin. Itu yang kita seselin. Itu berarti yang Ahlan biman ja'ana maksudnya emang udah di buku syair itu atau emang ditulis sendiri? Di buku syair yang ditulis sama engkong ketika lagi di Jamiatul Khair. Oh, gitu. Iya. Berarti sekaligus liriknya juga begitu? Iya. Oh, dia ngitpain? Iya. Tapi kok sekarang kayaknya ada sedikit berubah gitu liriknya ya? Yang nyanyiin si siapa? Naila ya. Iya kayaknya ada. Itu gitu ya? Jadi kan karena buku buku aslinya itu hilang, ya kan? Yang tulisan engkong di situ hilang. Nah, akhirnya sempat ditasheh sama Kiai Hilmi. Itu bukan itu. Diganti dah tuh, banyak yang diubah. Terus karena aransemen juga kan guru kan, itu dari Kanaila itu di aransemen. Terus gitu. yang dipakai sekarang yang mana? Yang lama nadanya atau yang aransemen yang baru? Untuk saat ini kita pakai yang baru. Cuma yang ketika kita lagi padus ataupun apa itu pakai yang lama. Iya. Gitu. Tapi kalau yang ini karena untuk kebutuhan multimedia mungkin ya sebutannya ya. Atau gimana sih kalau misalnya untuk kebutuhan kita buat promosi gitu. Iya. Itu kita pakai yang itu. Iya, makanya gua jujur ya, itu lebih serak yang lama gitu. Iya, betul. Karena apa? Udah ada feel-nya sendiri iya. gitu. Kayak ahlan biman ja'ana wa marhaban. Kalau yang sekarang kayak marching band. Kayak marching band ya? Iya. Nah, jadi kalau kita ingat lagu itu kan, istilah kata kalau bikin puisi, masih ingatkah kau lagu itu? Gitu. Iya. Lagu itu sama gitu. Iya. Tepat dari mana kita bisa sukses kan begitu iya. istilah kata. Ya gitulah pokoknya. Ahlan biman ja'ana terus sama
Nah hadosyarku wahabban naimuna. Nah, Ya, gitu. yang itu tuh. Iya. Itu Jadi yang asli yang Marsnya yang mana? kalau yang buatannya Kiai Zinun, yang itu sama Kiai Muhammad Ahyad. Yang mana tuh? Yang wa umdatu rasikhin. Nah hadoh itu. Nah, Itu. Yang nahadoh syarku wahabban naimuna itu. Oke, Sinun tuh. Itu Kiai Zinun sama Kiai Muhammad Ahyad. Nah. Nah, termasuk Umdatul Rasikhin itu nama juga hasil konferensi meja bundar mungkin. bundar. Nah, itu dulu tempatnya ada di yang sekarang Alfamart di Gang Salon. Nah, itu di situ guru. Apa Margang Salon? Oke. Itu dulu kan ada rumah tua tuh. Itu siapa aja tuh yang di meja bundar tuh? Oh, itu banyak dulu, salah satu Kiai Muhammad Ahyad. Terus siapa lagi gitu, banyak itu di situ. Kiai Zinun Berarti juga di situ. guru-guru ya? Iya. Iya, berarti emang bener-bener makanya sampai sekarang tuh penamaan emang penting sih. Iya sih. Iya, namanya juga ya karena emang udah keputusan hasil dari meja bundar para guru-guru kan. Kalau nggak salah itu dari warrosikhuna apa gitu yang dari Al-Qur'an itu ngambil Gitu. rosikhun. Iya itu. Kalau nggak salah ya, saya kurang paham. Umdahnya itu kurang paham. Artinya apa tuh Umdatul Rasikhin? Saya juga bingung itu guru. Lah, ente yang besok tanya ya. Besok saya Iya, tanya. besok tanya dah. Pokoknya ini. Makna aslinya itu gimana? Iya, Tuh. oke. Filosofi aslinya itu gimana saya kurang paham. Ya itulah yang saya bilang, cambukan untuk saya sendiri gitu kan. Ketika saya ada di satu tempat yang emang itu udah didiriin sama leluhur saya, tapi saya kayak orang nggak mau tahu. Itu cambukan buat saya guru. Ya sama, ikan ditaruh di laut juga dia kagak tahu dia ada di air kan begitu. Istilah kata. Iya. Karena kalau saya pribadi terus terang, saya waktu dulu ketika saya awal-awal semester 5 di kampus tuh S1, saya mikir kok hidup gue kayak udah dikotakin ya, nggak berdasarkan takdir, seolah-olah takdir itu udah dibuat sama orang tua gue. Saya mikirnya begitu guru. Jadi bersyukur men. Iya, Soalnya kenapa? Kalau gue lihat ya, gue Iya. saksiin banyak nih orang-orang di pesantren dari kampus sendiri. Ketika dia lulus, Iya. dia bingung apa nggak ada wadahnya. Dan itu yang dibilang sama teman-teman saya, selalu bahasanya teman-teman saya bilang, ya lu mah enak udah punya wadah gitu. Gitu. Cuma saya bingung, saya tuh kayak orang tuh nggak tahu waktu itu saya masih idealis atau gimana ya. Saya mikir, gue juga pengen ngerasain gimana rasanya naruh CV segala macem. Gue pengen ngerasain gue di luar dulu gimana. Gue bisa juga nyerap ilmu dari luar dulu. Gue masukin nanti buat ini ke sini. Cuma kan kalau kita pikir lagi, ngerinya kita terlalu asik di luar sampai kita lupa sama apa yang udah dijadiin kewajiban buat kita gitu loh. Yang udah jadi kewajiban kita sendiri, ngejaga apa yang udah dibuatin sama leluhur kita. Iya. Itu kalau saya mikirnya begitu. Dan ini guru, kita nggak pernah ninggalin Rotibul Hadad tiap hari Jumat pagi. Itu keluarga Umdah, Itu di sekolahan, sekolahan. di umdahnya. Mulai dari kapan tuh? Itu kayaknya udah lama kayaknya. Lama ya? Nggak tahu, mungkin semenjak guru lulus kayaknya. Udah mulai ada speaker di kelas itu kan. Dulu dipimpin Lulus MTS gua. iya. Nah, gitu. Waktu zaman saya sih udah mulai Itu pakai tip atau dibaca sendiri? dibaca Siapa sama yang baca? Abuya Kiai Abdul Jawad. Itu yang baca, beliau mimpin pasti. Jadi sebelum beliau kesini, beliau mimpin di MI dulu. Atau enggak kadang MI yang mimpin mamang saya, mamang Hibzilah, atau misalnya biasanya manggil mamang Ngip. Saya kurang paham juga tuh yang di MI siapa Iya. yang mimpin. Nah terus kalau yang di MTS itu pasti Abuya yang baca gitu, yang mimpin. Ntar anak-anak kita ngikutin, Iya. gitu. Itulah disitulah mungkin salah satu berkahnya juga atau gimana saya nggak paham. Ya. Ini terakhir nih ya. Iya. Kalau kita berkaca pada pondok pesantren di Lirboyo kita sebutlah, itu kan udah berjalan 1 abad dari tahun 1910. Iya. Terakhir 2010 1 abad. Iya. Sekarang 2020 Berarti 111 abad ya? Iya. Nah, 111 abad. 111 tahun. 111 tahun ya? 111 abad dah.
pasti kan yang namanya pesantren itu kan nggak terlepas dari namanya perjuangan daripada leluhurnya. Iya. Entah dia perjuangan fisik atau dari adu batinnya. Iya. Kan seperti Ki Abdul Karim itu kan Ah. diceritakan oleh Ki Anwar, beliau jarang tidur, doain terus santri-santrinya. Nah, kira-kira dari Kiai Abdul Azhari apa riadonya tuh? Sehingga kita lihat dia bisa maju begini, besar begini gitu. Kalau riadohnya engkong puasa juga guru. Puasa. Iya. Puasa sama kayak Abdul Karim. Senin Kamis Daud. Kayaknya Senin Kemis. Senin Kamis. Kayaknya saya kurang paham juga. Mungkin nanti saya tanyain juga. Iya. Pokoknya yang dipesan sama mama tuh ketika jangan tinggalin puasa sunnah. Bahkan pun sekarang mama sama ayah lagi ngejalanin Daud. Ijazahan dari Kiai Hifzillah langsung itu kan bahasanya kan. Dari niat-niatnya segala Iya, macam. di rumah pada puasa aja no, puasa Daud. Iya. Saya ngikutin guru 1 bulan. Terus pas udah jalan dari rumah kita ngikut sahur ya. Pas di sekolahan tengah hari bolong kita nganuin bocah, kita ngopi di belakang. Iya. Cuma kelihatan lagi lemes-lemes aja gitu. Ntar giliran buka kita ngikut buka. Iya. Itu. Ya, gue inget cerita ada sahabat begitu ceritanya. Jadi ada sahabat ngadu nih. Heeh. Selalu ada gak puasa yang paling bagus buat saya? Kata begitu. Ada. Senin Kamis dia kata. Iya. Ada lebih bagus lagi? Ada. Daud begitu. Oke, saya jalin Daud dah. Nah, di jalan tuh. Iya. Sampai tua sempoyongan dia nih, karena Iya. udah tua. Iya. Kan? Heeh. Dia pengen ngadu sama Rasul, dia malu. Udah terlanjur janji udah puasa Daud. Tuh. Buat saya gitu. Iya. Berarti puasa tuh termasuk ya? Iya, Riadonya puasa. Puasa terus sholat malamnya. Sholat malam ya. Bahkan ini ada nih. Kerentek ya Mulail. Ya mulail dong. Ini bahas jangan nih. Ntar dulu Ntar aja. belakangan. Ntar aja udah jadi ya. Iya. Ya, kita jangan jadi. kita dulu. publish ataupun apalah. Ngeri yang udah ya kejadian Iya, dulu. iya. Kita udah banggain, Iya. gagal gitu kan. Iya. Nah, ini nih saya dapat cerita zaman dulu sebutannya kan garong. Garong. Ya. Nah, Jadi tuh ceritanya engkong abis dapat jariah banyak dah tuh dari masyarakat. Ada tuh garong terkenal. Kita jangan nyebut nama lah. Nanti aja di belakang kamera. iya. Ini garong terkenal nih. Anaknya juga alumni sini kok. Turunannya gitu loh bahasa. Iya. Dia dapat info, Babaji dulu abis dapat orang pada jariah, duitnya sekarung gitu katanya kan. Sekarung. Duit jariah ya kan, buat pembangunan madrasah kan ya. Dimasukin dah tuh guru rumah tuanya Nyai tuh. Dulu guru pasti masih ngerasain juga tuh. Iya. Rumah tua. Nah, dimasukin. Itu posisinya Abe Hilmi masih di ayunan. Kalau nggak salah, ini saya diceritain. Abi masih di ayunan. Lagi di ayun. Kan zaman dulu nggak ada listrik, pelita doang. Engkong lagi sholat ini, lagi sholat. Itu maling bisa masuk, tapi kagak bisa keluar guru. Udah kebingungan. Bingungan ya. Sampai ngomong, ampun Babaji, saya minta ampun, minta tolong. Langkong kaget juga, kagak tahu ada orang masuk gitu bahasanya. Sampai kebingungan sendiri, nggak bisa keluar. Akhirnya udah dia bisa keluar. Bagusnya nih orang di akhir hayatnya beliau meninggal dalam keadaan ngurusin musolah. Musolah. Merbot lah bahasanya, merbot itu saya dibilangin begitu. Iya. Itu sebutannya garong. Nah, nggak lama dulu ada juga kisah lagi tahun-tahun baru SPP-nya, uang SPP itu diambil sama maling. Nggak lama itu pelakunya itu ditembak mati sama polisi. Dulu kejadian di Gang Bodong. Gang Bodong sini. Itu ada tuh. Itu masih zamannya Abuya Kiai Haji Muhammad Dahsyat, masih ada. Nah, terus belum lama ini lagi di MI kejadian kayak gitu. Akhirnya sekarang ngebuat kita masang CCTV sekolah. CCTV itu berawal ya sebenarnya bukan buat gaya-gayaan ataupun apa ya, enggak. Emang walaupun kita ketahui CCTV itu hanya bisa melihat tapi tidak bisa menangkap. Bener nggak guru? Bener. Cuma bisa ngeliat doang gitu kan. Tapi seenggaknya kita bisa waspada. Gitu kan. Udah di situ. Sekarang pun ya, mohon maaf. Kalau ada keran-keran sering patah di MTS tuh, toiletnya tempat duduk sering patah. Waduh, kita kan udah mangkel bahasa Jawanya.
bolak-balik patah ya kan, main siram-siraman air, sabun dilempar-lemparin. Itu masih ada budaya begitu ya? Masih ada Sampai guru. sekarang ya, gitu Namanya bocah. Iya benar. Bahkan saya bingung, bocah pada kuat-kuat banget ya. Kita beliin gantungan itu, gantungan hanger atau apa sih namanya itu, gantungan buat gantungin pakaiannya dia ketika dia pengen ganti baju buat olahraga. Itu pada patah, pada potek semua, dipotek-potekin. Kerjaannya minion tuh. Minion itu. Bukan main minion tuh. Pintu pun kita nggak bisa, pintu pun ya bahasanya pintu lah yang sering jebol, engsel-engselnya gitu. Kata kita, ini anak tenaganya semana sih ya gitu ya. Ini gara-gara Ratibul Hadad apa-apaan kata kita sakti gitu. ya. Iya. Kita mikir begitu. Keran lah pada patah. Jadi kalau itu kan keran ketahuan nih dari CCTV ya, nggak yang di dalam toilet bener-bener, yang di luarnya gitu kan. CCTV gitu. Terus lihat, wah ini keran. Kita buka CCTV, kita panggil bocahnya, ketahuan. Tadinya enggak Pak, bukan saya. Kita buka. Ini CCTV yang ngomong loh gitu bahasanya. Oh iya Pak, saya yang patahin. Udah. Kamu saya denda beli keran kayak gini. Beli 3 dendanya, patah 1 ganti 3 saya gituin. Maksudnya itu efek jerak. Biar nggak ngulangin lagi. Gitu maksud saya. Kadang kan bocah ya begitu, paling cuma ganti 1, cuma berapa harganya gitu kan. Dan itu saya minta dari uangnya sendiri, nggak boleh minta sama orang tua. Itu kayak gitu. Biar dia mikir. Duit cuma dipakai buat beli kuota, main game segala macam, giliran buat ngumpulin tugas kagak ada sama sekali. Ya, beli cash game tuh biasanya. Giliran ngumpulin yang buat penting di sekolah nih. Kan kita by e-learning. Aplikasi dari Kemenag. Itu nggak pada hadir, tapi kalau kita lihat di sosial media pada bikin TikTok, pada bikin main game segala macam, ya salam. Wajar bahasanya. Ketika mantan PB PGRI mengatakan apa? Selama kurikulum kita masih berbasis konten, kita nggak bakalan bisa. Kita punya rencana itu, yang PB PGRI itu tuh, Prof Unifa, kebetulan dosen saya. Prof Unifa itu bilang pengen ngerubah kurikulum Indonesia yang tadinya berbasis konten, pengen diganti ke literasi gitu. Jadi lebih ke penjabaran lebih banyaknya. Penjabaran ya. Kalau soal bentuk soalnya, ya kayak kita di kuliah lah mungkin ya. Gitu. Jadi nggak, kalau gambarannya gini mungkin pemahaman saya. Kalau saat ini kita ada isian cepat, isian pilihan ganda. Sama isian cepat itu kan, apa yang dimaksud rukun iman gitu. Sebutkan berapa rukun iman. Iya, sebutkan berapa rukun iman. Nah, kalau yang di literasi mungkin lebih condong penerapan seperti apa rukun iman yang seperti dari kelima rukun iman. Rukun iman 5 kan ya? Nah, rukun 6. Iya. Berarti guru masih connect. Rukun 6. Tapi kalau Gus Dur tambahin 1. 7. Iya. 7. Enggak. Kan ada rukun Islam. Ada rukun Islam, rukun iman. Nah, satu lagi ada kalau kata Gus Dur. Apa tuh? Rukun bertetangga. Sebabnya kenapa? Kita sering kali lupa dengan sosial kita. Tuh. Iya. Makanya Gus Dur nambahin rukun bertetangga, ada kata. Rukun bertetangga. Iya, orang-orang kita itu RT ya. Iya. Tetangga. Jadi ada bahasan mungkin di situ. Dari mohon maaf, pada rukun iman yang kedua, seperti apakah model pengaplikasiannya di kehidupan kalian? Kayak gitu, mungkin kayak gitu guru. Gitu, literasi modelnya ya. Iya, literasi. Nggak konten langsung. Iya. Kalau konten kan gampang nyonteknya. Iya. Istilah kata enggak 1 tambah 1 2 gitu. Iya. Berarti kalau misal dijadikan literasi 1 tambah 1, kira-kira siapa ini penemu angka ini gitu kali gitu ya? Iya. Bagaimana sejarahnya gitu ya? Itu kali gitu ya? Iya begitu. Lebih lebar. Lebih lebar ya. Ya, jadi kan kalau dosen filsafat, ilmu filsafat apa sih biasanya kalau di kampus-kampus tuh buat anak-anak dasar. Filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu dosen saya mengatakan nggak ada itu yang pasti. Nggak ada ilmu pasti. Kepastian itu
terjadi karena ketidakpastian itu sendiri. Ngomongnya begitu. Iya. Nah, saya bingung dah tuh. Iya, Bingung gue juga saya. bingung. Iya, ngomong filsafat. Puyeng saya. Saya mah cuma mainnya ya itu aja lah. Rukun iman aja saya kagak tahu udah berapa. Ya aja ya, ayo mainan aja ya. Kayak mulail. Iya. Kiamulail enggak tuh? Kira-kira kayak mulail alumni ini bukan? MI-nya. MI-nya alumni sini. Iya. Oh, iya. Agak jauh emang Pak Ustadz. Apanya? Agak jauh dah pokoknya. Enggak jawab apa? Ya pokoknya gitu dah. Nih ketika saya salah itu pasti dihujat banyak netizen nih kenal saya. Wah, lu udah tahu itu tuh, begitu tuh. Ya, nggak apa-apa. Ini gua ngajak podcast ini tujuannya apa? Ya biar gua pribadi lah, biar gua tahu gitu. Mungkin di luar sana juga yang nonton mungkin bertanya-tanya seperti apa Yurja kan begitu kan. Iya. Kan jarang yang kata tema begini nih. Lu pada sekolah di situ doang, tapi lu kagak tahu sejarahnya. Kan begitu masalahnya. Saya gini ya. Apa sih bahasanya? Aji mumpung banget ini podcast gitu loh. Podcast ini terbit. Sekarang kan lagi PPDB. Oh iya ada satu lagi guru. Apa? Ini dijalanin sama abangnya mama. Abang pertama almarhum Abuya Kiai Haji Muhammad Ahyad. Ketika PPDB beliau itu biasa berangkat ziarah ke keramat luar Batang. Itu. Ketika PPDB. Mungkin salah satunya itu. Barukan ke situ. Emang beliau dibilang juga senang ziarah. Dulu kalau ziarah ke Banten. Nah, ziarah ke Banten ini ke Sultan Maulana Hasanuddin itu. Beliau itu ziarahnya ketika malam pertama Ramadan. Dari pagi beliau berangkat ke sana sendirian aja, naik motor atau enggak naik bis gitu kan. Sampai di sana beliau itikaf, terus malamnya tarawih di situ, terus ziarah, pagi pulang, sahur di sana, pagi pulang gitu ke rumah. Itu kebiasaan beliau. Terus juga sempat ngajak Nyai Amas ziarah Wali Songo sampai ke Syekhuna Khalil Bangkalan. Dan ada cerita unik. Ini sampai ke Bangkalan sendiri. Waktu itu ketika itu udah ada Suramadu belum? Kayaknya baru-baru Suramadu. Suramadu ya? Iya. Kayaknya iya udah ada Suramadu. Itu kejadian sama Ibu Hilyah. Kenal Anak Pak Haram. Ya. Punya si Sarha. Iya. Sama Bu Hilyah. Kalau nggak salah ya. Ketika itu beliau juga lagi ziarah ke sana kayaknya ke Syekhuna Khalil sama Abe Haram. Beliau ke sana lagi ngisi pom bensin, ngisi. Tanya kayak nggak asing nih orang itu penduduk situ ngeliat Bu Hilyah gitu. Kayak kenal. Ibu dari mana Bu? Dari Jakarta. Jakarta di mana? Cakung. Ibu yang ngajar di sekolah Bapak Jawa ya, begitu katanya. Jadi mohon maaf bukannya rasis ataupun apa, sama saudara kita yang sukunya Madura. Yurja ini terkenal sekolah Bapak Jawad. Gitu. Karena Pak Jawad emang Abuya ya Jawad itu emang gampang orangnya bersosialisasi. Supel. Iya. Supel gitu ya. Bisa masuk kemana aja gitu. Itulah. Jadi kalau kita lihat udah ada bagiannya masing-masing guru. Iya. Kayak anak nyengkong nih. Pertama Abe Haram ke masyarakatnya ngaji, ngelanjutin Abuya Muhammad Ahyad ngelanjutin yang di Majelis At-Taqwa sendiri. Jadi itu kisahnya setelah Abuya meninggal dilanjutin lah pengajiannya, majelisnya sama Abe Haram, Abuya. Nah terus abis itu yang di Poncol dilanjutin sama Kiai Hilmi gitu. Bahkan kan bahasanya almarhum Kiai Muhammad Yasin kan beliau deket akrab sama Abe Hilmi gitu. Iya. Sampai ke mertuanya Ustadz Fahrul juga sama, sering kesana. Nah yang kayak Abuya ini di Pulau Gebang tinggalnya juga punya punya yayasan juga, punya yayasan sendiri Izzatun Nasyiin di sana sekolahnya, sekaligus punya KBIH. Iya.
Berarti selain puasa terus sama ada. Berarti selain puasa itu juga apa namanya? Ya ziarah begitu. Iya. Nah, tapi gua nambahin satu nih ya. Iya. Setahu gua nih, entah kalau misalnya emang sejarahnya bener ya alhamdulillah. Kalau kagak bener silakan dibenerin dah. Iya. Entah bener apa kagak. Waktu itu emang gua sering kadang ngobrol sama kiai sendiri sama orang tua sendiri. Pernah lah suatu ketika nyinggung masalah tentang yurja gitu, Bang. Iya. Dia ngomong begini, tuh yurja bisa gitu begitu tuh doanya kuat tuh, amalan doanya dia kata begitu. Kan dulu kan kiai emang setiap lebaran masih ada Nyai Amas kan bisa di situ. Iya, sekarang udah kagak ada jadi di situ dah. Iya. Gue sering asal gue datang tuh, ya Allah tong gede banget doain Nyai ya kata begitu. Iya, gitu. Bisa ada Nyai Amas tuh. Mungkin kiai nanya kali amalan apa gitu sama Nyai Amas. Nah, dia bilang tuh Kiai Abdul Azhari satu doa andalannya dia. Apa tuh, Bro? Rabbana hablana min azwajina wa getar dah gua. Sama, Bro. Merinding. Wa dzurriyyatina Qurrata ayun. waj'alna lil muttaqina imama itu. Itu doanya itu. Sama itu juga Nyai sering ngedoain saya itu pakai 4 bismillah Nabiullah Khidir. Bismillahirrahmanirrahim la yasulul khaira ilallah. Iya, sering kita baca di ya? Di pondok. Pondok ya. Itu Nyai ngedoain saya itu sampai ya mohon maaf ya. Kita bikin kaligrafinya sendiri pakai gituan. Bacaan itu di rumah. Itu emang Nyai bilangnya itu salah satunya. Nah, terus juga ya itulah. Mungkin pandangan orang-orang di luar itu. Kita punya murid banyak gitu bahasanya. Wow, kayaknya bukan main gitu kan bahasa. Bayangin satu anak SPP-nya berapa gitu. Padahal kita enggak. Kalau kita pengen kaya, memperkaya diri, bisa kita. Nah, sekarang gini aja logika, kepala yayasannya aja mobilnya cuma apa? Kalau untuk ukuran itu mah kepala yayasan pakainya Alphard kayak atau apa kayak. Ini enggak gitu loh. Iya. Masih pakai motor NMAX. Nimek. Iya, Namek. Iya. Karena itu yang ditanamin sama Engkong. Sama Nyai. Jangan sombong. Jangan apa. Ya, yang berbau dunia udah lalu lewatin dulu lah gitu loh maksudnya. Iya. Oke, Pak Ustadz, sebelum gua tutup mungkin ada kesan dan pesan untuk seluruh siswa-siswi dari MI, MTS dan mungkin juga untuk alumni pesan-kesannya apa? Kira-kira mau disampaikan nggak? Kalau saya pribadi ya gini Guru, orang sini emang udah ditanamin akhlak. Ini terlepas dari umdahnya sendiri atau gimana. Emang udah terkenalnya gitu dengan akhlak. Bahkan ada ketika alumni ini jadi timer KWK gitu, angkot, timer angkot dalam posisi keadaan mabok. Dulu mama saya habis dari pasar sama Bu Haji Fatimah. Kaget mama saya. Itu lagi di pasar Bulog situ kalau nggak salah. Lagi mau nyari angkot lagi, diturunin. Ketemu timer. Belanjaannya Bu Haji Fatimah sama mama itu dibawain. Ya Allah Ibu Guru, padahal posisi lagi mabuk. Masih kenal sama guru-gurunya gitu. Dibawain ke dalam, sampai dipesan nggak supir KWK-nya. Awas lu jangan dikasih bayar lo, guru gua nih. Jaga yang bener. Turunin di ini rumahnya semua begitu. Terus akhirnya bener sama tukang supirnya ngelakuin itu. Kalau kata mama saya, lah udah kan orangnya udah nggak ada, pengen dibayar kagak mau, jangan bu gitu. Jangan. Ya udah orangnya udah nggak ada, orang lagi mabuk kok nggak sadar gitu. Jangan bu, jangan. Yang kayak orang tua saya ngerasa ada sisi bangganya, ada sisi malunya gitu loh. Iya. Bangganya ya dia nggak ngelupain gurunya gitu. Meskipun dalam keadaan mabok ya. Iya. Sekarang kejadiannya apa sih yang dibilang sama ayah saya sendiri? Rata-rata yang dari unggulan, yang dari pinter itu yang lupain guru. Sombong. Bener. Gue ngerasa begitu juga sih. Itu yang dibilang sama ayah saya. Kejadiannya itu ketika
Itu murid yang diiniin sama ayah saya, yang dibilangin sama ayah saya, yang maksudnya dibanggakan sama ayah saya. Karena kalau misalnya itu anak pintar matematik, udah pintar semuanya, pasti ayah ngiranya begitu. Karena yang ngajar matematik itu anak angkatannya kakak saya. Kakak saya kan waktu itu masuk SMA 75. Ini orang ketemu ayah, salaman ge enggak, negor ge enggak, balik badan, buang badan, itu yang bikin ayah sakit hati. Dapat cerita katanya, sekarang waktu dia lulus dari SMA mau masuk kemana aja ribet. Kagak keterima. Iya. Bahkan sampai swasta pun kagak keterima. Iya, emang kita menghormati 3 orang tuh ya. Iya. Bener emang. Itu guru kejadian itu. Ya mungkin yang maksud saya gini ya. Ya nggak apa-apa kamu pinter, kalian pinter gitu nggak jadi masalah. Emang kalian pinter. Cuma kepintaran kalian itu nggak bakalan kalian itu nggak bisa pinter tanpa adanya guru. Bener. Kalian nggak bakalan bisa pinter tanpa adanya guru. Saya mikirnya begitu. Tetap guru itu orang tua kalian juga gitu. Bagian dari orang tua kalian juga. Bahkan sekeras-kerasnya guru ketika ngomel, ngegampar ataupun ngegebuk, nggak mungkin guru itu hanya sekedar ngegampar ataupun ngegebuk. Pasti ngedoain. Karena yang kita tahu budaya kita di pondok pun begitu. Ketika kiai godob sama kita, kiai popol kita ngegrebesin kita, kiai itu pasti ngedoain kita juga. Saya pikirannya begitu. Sama ketika ibu saya ngegamparin satu kelas cowok cewek karena ngebuat nangis salah seorang guru, mama saya langsung godob. Itu kejadian saya kelas 3. Abis digamparin semuanya satu kelas cowok cewek. Saking godobnya bahkan sampai cincinnya ini bengkok. Iya. Udah itu. Akhirnya disuruh sama mama, pokoknya harus minta maaf. Gimana caranya sampai guru ini maafin kalian? Udah di situ. Itu kejadian yang maksud saya cukup. Wah, kayaknya ini terakhir nih maksudnya ngeliat marah semarah itu gitu maksudnya. Karena emang mohon maaf biasanya orang-orang pada bilang mama itu tegas, galak atau gimana gitu kan. Kayak gitu loh, banyak yang lumayan takut sama mama gitu bahasanya. Mungkin kalau dikatakan galak terlalu kasar, tegas lah. Iya. Kata begitu. Ya makanya li'anna akhlak fauqal ilm kan begitu. Iya. Akhlak itu di atasnya ilmu. Kenapa Iya. nggak pakai lapas ala? Iya. Fauqo makanya karena nggak nempel dengan Iya. ilmu dia. Di atas jauh. Iya. Tuh. Makanya percuma lah, pinter nggak ada akhlaknya. Ya begitu dah pokoknya dah. Ya, adalah pokoknya gitu ya. Iya. Ya mungkin pesan saya ya nanti nih buat calon-calon alumni yang baru nih jangan pernah ngelupain. Ya buat alumni juga yang pada malu untuk main ke Umdatur atau gimana, jangan pakai malu. Gerbang kita masih terbuka lebar gitu. Iya. Monggo silaturahim ke madrasah gitu kan. Atau kita juga punya wadah sendiri, kebaya tuh, keluarga besar alumni Yurja tuh. Itu bukan hanya untuk MTS aja. Itu juga untuk MI juga. Kadang kan ada yang nanya, gue cuma alumni MI doang nih, bukan MTS-nya, gue bisa nggak apa-apa masuk. Karena kita keluarga besar alumni Yurja, bukan keluarga besar alumni MTS Yurja, bukan. Kita pakai label keluarga besar alumni Yurja. MI MTS kita masukin semua gitu. Tapi gua jarang ke Yurja nih Pak Ustaz. Siapa guru? Bisa banget guru ngomongnya. Bener, gua udah jarang ngajak ke situ gua. Ya. Guru Syaukani ya jarang main tapi nggak pernah lupa ngedoain Yurja. Karena saya yakin itu guru. Mungkin gitu aja Pak Ustaz ya. Iya guru. Gitu, Jangan lupa dukung saya. Apa nih? Qiyamulail. Bukan guru. Apaan? Ya Majelis Taklim Umdatur Rasihin. Oh gitu. Iya. Kita bahas lagi dari podcast yang selanjutnya dari itu. Iyalah. Iya. Ini jam berapa tuh kira-kira tuh sekarang tuh? 10 kurang 7 menit. Nanggung guru 7 Iya. menit lagi. Enggak apa-apa buat penutupan aja. Closingnya ya. Closingnya. Ada yang mau sampein lagi enggak? Kalau saya sih itu aja sih. Mungkin nanti saya bakalan cari info-info lagi
Karena emang sebenarnya konsep ini udah pengen dilakuin sama Guru Zaim. Cuma keduluan sama guru nih. Guru Zaim udah punya konsep Siapa tuh? buat ngobrol-ngobrol sama alumni Oh gitu. terkait gimana sih kesan-kesannya di Nah, alumni sebagai jadi sebagai alumni gitu kan. Tuh. Ntar dia belakangan aja dah. Tapi kalau kita lihat konsep beliau beda kan, kalau ini ngegali perihal umdahnya sendiri. sumbernya, Iya gitu. sumber mata airnya gitu berkata. Iya. Kalau yang beliau kan lebih ke ranah alumni, kesan-kesan alumni kesan-kesannya terhadap alumni. selama belajar di situ Iya, gitu ya. betul. Iya, nggak masalah juga. Bagus itu ya. Gue mendukung banget begitu ya. Iya. Begitu aja kali ya? Ya. Ya oke, sebelum gua tutup ya ada sebuah makalah dikatakan zikrul ulama, zikrus solihin, tanzilur rahmah gitu. Seluruh rahmah. Ini kan yang bangun Yurja ini orang-orang soleh, ulama banyak gitu kan. Ya semoga aja kita nyebutin di sini nih turun rahmat ke kita. Amin ya Bukan Rabb. kita doang tapi yang nonton juga. Amin. Iya. Kalau udah rahmat yang turun, insya Allah nanti apa aja gampang. Iya. Iya gitu aja ya. Mungkin cukup sekian sampai di sini. Dari gue sendiri memasukkan ini kalau misal ada kata-kata yang kurang cocok, kurang pas begitu, ada yang tersinggung atau enggak gitu, silakan. Gue minta mohon dimaafkan sebesar-besarnya begitu ya. Saya juga sama. Sama. Minta Iya, dimaafin iya. juga. Iya, mungkin juga ya. Mungkin ada sejarah yang mungkin rada Salah. miss gitu Iya, kan ya. miss. Iya. Bahkan bahasanya tadi masalah rukun. Ya, ya gitulah. Ya, kita akan berbicara tidak untuk apa, untuk memojokkan siapapun enggak gitu, tapi untuk apa ya, untuk pelajaran bersama gitu ibarat kata. Bukan untuk menghujat siapapun kok ini Iya, kita, ya. Betul. Iya, karena gue juga datang podcast sendiri ya karena gue penasaran, karena gue juga cinta juga kan. Iya, betul. Istilah kata begitu. Iya, mungkin cukup sekian sampai situ aja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.